Monster utilitas. Kekantikan hidup. Terletak pada kisliannya. Kekantikan sejati hidup. Terletak pada kislian. Dan kenyataannya. Dalam kenyataannya, setiap pilihan yang kita buat. Salah satu konsep yang menarik untuk dijelajahi adalah monster utilitas, sebuah eksperimen pemikiran yang diperkenalkan oleh filsuf Robert Nozick. Eksperimen ini menantang cara kita tentang keadilan, moralitas, dan kebahagiaan dalam masyarakat. Monster utilitas bukanlah monster dalam arti tradisional. Sebaliknya, kekuatan monster ini terletak pada kemampuannya merasakan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan oleh manusia manapun terjadi. Setiap momen dalam hidupnya adalah simfoni kepuasan dan kebahagiaannya tidak pernah terpuaskan. Eksperimen ini berfungsi untuk menguji salah satu teori etika paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia, yaitu utilitarianisme, mengesahkan bahwa tindakan yang paling baik adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan untuk jumlah orang terbesar. Meskipun ini adalah ide yang tampak mulia, bagaimana jika ada satu makhluk yang bisa merasakan kebahagiaan lebih banyak daripada seluruh umat manusia gabungan? Bayangkan sebuah dunia di mana Anda dan tetangga Anda menjalani hidup, berkarya, berhubungan, merayakan kebahagiaan kecil, namun monster utilitas ini muncul setiap kali ia makan. Kebahagiaannya jauh melebihi kebahagiaan satu kota. Setiap hadiah, kemewahan, atau sumber daya yang Anda berikan kepadanya akan meningkatkan kebahagiaannya 100 kali lipat. Dalam kerangka utilitarianisme, ini berarti hal yang etis adalah memberi lebih banyak kepada monster, memberi makan dan memberinya lebih banyak kebahagiaan. Pada awalnya, ini mungkin terdengar wajar. Tuhan akhirnya adalah membuat dunia lebih bahagia. Namun, sering berjalannya waktu, kebahagiaan monster menjadi begitu besar sehingga itu menggalakkan penderita menggalak. Makanan yang ada di piring Anda, rumah Anda, waktu Anda, hubungan Anda, semua akan diberikan kepada monster ini untuk memaksimalkan kebahagiaannya. Dunia ini mengharuskan kita hidup dalam kemiskinan, kedinginan. Di sini ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Meskipun secara logika ini tampaknya benar, tetapi jelas bertentangan dengan prinsip moral dan keadilan. Eksperimen pemikiran ini memaksa kita untuk menghadapi pertanyaan yang sulit. Apakah kebahagiaan satu individu pernah lebih berharga daripada
panderak orang. Apakah ada keadilan dalam mengorbankan diri demi seseorang atau sesuatu yang tidak akan pernah bisa benar-benar dipuaskan? Dan jika manfaat terbesar untuk mayoritas bisa menyebabkan hasil yang ekstrem seperti ini, apakah utilitarianisme masih benar? Namun, jika kita mundur sedikit, apakah monster utilitas ini terlalu jauh dari kenyataan? Kita bisa berargumen bahwa kita telah hidup dalam dunia yang dibentuk oleh logika yang sama. Sebuah yacht mewah yang keten dari seorang miliarder hampir tidak memberikan apa pun dalam hidupnya. Tetapi sumber daya yang dikonsumsinya bisa memberi makan seluruh komunitasnya. Sumber daya yang berlimpah untuk sedikit orang seringkali diprioritaskan di atas kebahagiaan generasi mendatang. Monster utilitas juga mempertanyakan bagaimana kita menilai kebahagiaan dalam utilitarian dalam. Semua kebahagiaan dianggap setara, tetapi apakah ada kebahagiaan yang lebih bernilai daripada yang lain? Apakah kebahagiaan kolektif masyarakat lebih bermakna daripada kenikmatan tanpa batas satu individu? Eksperimen ini tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya menghapus utilitarianisme. Pada akhirnya, ide untuk memaksimalkan kebahagiaan telah berkontribusi pada kemajuan dalam hak asasi manusia, kesehatan, dan pendidikan. Tetapi eksperimen ini mengingatkan kita bahwa etika tidak selalu semudah rumus matematika. Dunia yang mengutamakan satu ekstrem, tidak peduli seberapa logisnya, dapat kehilangan pandangan tentang pengalaman manusia. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan monster utilitas? Apakah kita memeliharanya, menolaknya, atau mendefinisikan ulang aturan ini? Eksperimen pemikiran ini tidak memberikan jawaban yang pasti, tetapi menantang kita untuk berpikir lebih dalam tentang keseimbangan, keadilan, dan makna sejati. Dari membangun dia, mungkin pelajaran utama dari monster utilitas bukanlah tentang monster itu sendiri, tetapi tentang kita. Bagaimana kita menavigasi dunia di mana kebahagiaan, sumber daya, dan moralitas tidak pernah terdistribusi secara merata, dan bagaimana memutuskan untuk bertindak dalam dunia seperti itu. Pelajaran yang bisa diambil keseimbangan antara kebahagiaan individu dan masyarakat. Kebahagiaan satu individu tidak seharusnya mengorbankan kebahagiaan banyak orang. Keadilan dalam distribusi sumber daya dan kekayaan harus didistribusikan secara adil untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Refleksi moral dalam dunia nyata. Keputusan yang kita buat untuk memaksimalkan kebahagiaan seharusnya tidak mengabaikan hak dan individu lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat kontur nyata dari monster
utilitas dalam ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di banyak negara. Meskipun kita berusaha untuk meningkatkan kebahagiaan dunia, kita sering kali terjebak dalam pola distribusi yang tidak adil, di mana sedikit orang memiliki lebih banyak daripada yang dibutuhkan, sementara banyak orang lain. Argumen diagonal memahami keterbatasan dan logika. Matematika dengan kekuatan logika, argumen diagonal terlihat seperti sebuah teka-teki, namun lebih dari itu, ini adalah sebuah ide yang keterbatasan. Ini adalah cerita tentang angka, logika, dan seorang matematikawan asal Jerman bernama Georg Cantor yang berani mengeksplorasi hal-hal yang dianggap mustahil. Keterbatasan itu sangat aneh jika Anda menghitung semua angka alami seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Anda akan mendapatkan sebuah kumpulan yang tidak pernah berakhir. Ini adalah jenis keterbatasan yang disebut keterbatasan yang dapat. Awalnya, tampaknya semua kumpulan keterbatasan harus memiliki ukuran yang sama, namun argumen diagonal Cantor membuktikan bahwa beberapa keterbatasan lebih besar daripada yang lain. Mari bayangkan kita menulis semua angka desimal tak terhingga antara 0 dan 1 batas. Untuk menyederhanakan, kita akan mewakili angka-angka tersebut dalam sebuah daftar tak terhingga, di mana setiap angka dimulai dengan angka 0 diikuti dengan tanda desimal dan kemudian serangkaian angka tak beruyung. Pertanyaannya adalah, bisakah kita menyusun semua angka desimal ini, bahkan jika daftar ini membentang tanpa akhir? Pada pandangan pertama, itu mungkin saja bisa dilakukan. Lagi pula kita bisa menyusun semua angka alami, jadi mengapa tidak bisa menyusun angka desimal? Namun ada hal mengejutkan yang bisa kita temui. Apapun cara Anda menyusun angka ini, selalu ada angka yang hilang. Inilah cara argumen diagonal bekerja. Bayangkan kita mencoba menyusun semua angka desimal antara 0 dan 1 dalam sebuah tak terhingga, dengan setiap baris mewakili sebuah angka. Untuk membuktikan bahwa daftar ini tidak bisa pernah lengkap, kita akan membuat sebuah angka baru yang tidak ada dalam daftar. Inilah trik untuk menciptakan angka baru. Kita akan mengambil angka pertama dari angka pertama dalam tabel, angka kedua dari angka ketiga, dari angka ketiga, dan seterusnya. Kemudian kita akan mengganti setiap angka tersebut. Misalnya, jika angka tersebut adalah first, kita bisa mengubahnya menjadi 2K. Jika angka tersebut
adalah 3, kita bisa mengubahnya menjadi 430. Hasilnya adalah sebuah angka yang benar-benar baru yang berbeda dengan semua angka dalam daftar. Pada setidaknya satu angka, apapun cara Anda membangun daftar angka desimal Anda selalu bisa menggunakan metode diagonal ini untuk menciptakan sebuah angka yang tidak termasuk dalam daftar. Ini berarti bahwa kumpulan angka desimal antara 0 dan 1 adalah unlistable, tidak bisa disusun. Ini adalah jenis keterbatasan yang lebih besar daripada kumpulan angka alami. Argumen diagonal Cantor telah memetakan di bawah. Semua keterbatasan itu setara. Ini mengungkapkan sebuah hierarki keterbatasan di mana beberapa keterbatasan sangat besar hingga tidak bisa disusun. Pemahaman yang mengubah dunia ini adalah pemahaman yang revolusioner, namun tidak semua orang menerima ide ini dengan tangan terbuka. Banyak orang Cantor sendiri harus menghadapi banyak tantangan, termasuk masalah kesehatan mental dan kritik yang terus-menerus. Namun, karya Cantor tetap ada hingga saat ini. Argumen diagonal yang dia kemukakan telah meletakkan dasar bagi teori himpunan sebuah cabang matematika yang menjadi fondasi bagi banyak ide Cantor tentang keterbatasan. Sangat penting untuk memahami alam semesta itu sendiri, dari mekanika kuantum hingga multivers. Argumen diagonal bukan hanya tentang angka. Itu adalah pengingat betapa aneh dan kontra intuitifnya alam semesta ini. Itu menunjukkan kepada kita bahwa bahkan pertanyaan sederhana seperti seberapa dapat mengarah pada jawaban yang sekaligus mengkhawatirkan dan menginspirasi. Ini adalah sekilas tentang kompleksitas tak terhingga dari kenyataan dan bukti. Dari rasa ingin tahu manusia yang tak pernah berhenti. Pelayan kunci. Ada berbagai tingkat keterbatasan. Argumen diagonal Cantor membuktikan bahwa tidak semua keterbatasan itu sama. Beberapa keterbatasan bahkan lebih besar daripada yang lain. Penemuan matematika bisa mengubah cara kita memahami dunia. Cantor membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta melalui teorinya tentang keterbatasan yang mendasari banyak bidang ilmu pengetahuan. Pertanyaan sederhana bisa membawa pada penemuan luar biasa. Pertanyaan tentang keterbatasan yang tampaknya sederhana ternyata dapat menghasilkan penemuan yang mengubah dunia. Menghadapi penolakan dan tantangan adalah bagian dari inovasi. Meski dihadapkan dengan kritik dan Cantor tetap maju dan memberi kontribusi. Masalah troli, masalah kereta dorong. Bayangkan sebuah kereta dorong yang menuju jalur rel di mana ada seseorang yang terikat. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda menarik
Tuas untuk menyelamatkan 5 orang dengan mengorbankan 1 orang, apakah Anda tidak melakukan apa-apa dan membiarkan kereta dorong itu terus melaju? Pada pandangan pertama, banyak orang akan berpikir bahwa jawabannya jelas 5 orang lebih berharga daripada 1 orang. Jadi menarik Tuas tampaknya adalah pilihan yang lebih etik. Namun, pertanyaan-pertanyaan mulai muncul. Apakah menyelamatkan 5 orang membenarkan tindakan aktif yang menyebabkan kerugian pada 1 orang? Ataukah tidak melakukan apa-apa lebih sedikit masalah etis karena Anda tidak langsung terlibat dalam tindakan tersebut? Kerangka etika masalah kereta dorong ini bukan hanya tentang kereta atau orang yang terjebak, tetapi juga tentang kerangka etika yang kita gunakan untuk membuat keputusan moral. 2 teori etika terkenal yang bisa utilitarianisme, kebaikan bersama. Serang pengganat utilitarianisme akan berargumen bahwa tindakan yang benar secara etis adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, mereka akan mengatakan bahwa Anda harus menarik Tuas untuk menyelamatkan 5 orang, karena hal ini menciptakan lebih banyak kebahagiaan daripada menyelamatkan hanya 1 orang. Etika kewajiban deontologi. Seorang pengganat etika kewajiban lebih menekankan pada aturan dan kewajiban daripada hasilnya. Mereka mungkin berpendapat bahwa menarik Tuas adalah tindakan aktif yang menyebabkan kerugian pada seseorang yang secara inherent salah terlepas dari hasilnya. Menurut pandangan ini, membiarkan kereta dorong terus melaju adalah pilihan etis yang lebih baik karena Anda tidak secara langsung menyebabkan kerusakan. Kompleksitas lebih lanjut. Sekarang, bayangkan situasi yang lebih kompleks. Alih-alih menarik Tuas, Anda berada di sebuah jembatan dengan seseorang yang sangat besar. Jika Anda mendorong orang ini dari jembatan, tubuhnya akan menghentikan kereta dorong dan menyelamatkan 5 pekerja. Tetapi orang yang Anda dorong akan mati seketika, meskipun secara logika menyelamatkan 5 orang lebih penting daripada 1 orang, namun mendorong seseorang hingga mati terasa lebih pribadi dan tidak nyaman. Mengapa ini begitu menggugah manusia? Kita tampaknya memiliki naluri untuk tidak secara langsung menyakiti orang lain, meskipun hasil akhirnya logis sama. Keputusan kita tidak hanya dibentuk oleh perhitungan dingin, tetapi juga oleh emosi, empati, situasi dunia nyata. Masalah kereta dorong ini tidak hanya teori, tetapi juga mencerminkan dilema nyata yang kita hadapi. Misalnya, dalam pengembangan
mobil otonom, mobil ini mungkin harus menghadapi situasi serupa. Apakah mobil tersebut harus mengutamakan nyawa penumpangnya atau pejalan kaki? Siapa yang harus memutuskan? Ini adalah pertanyaan yang sulit, karena mencerminkan nilai-nilai, bias, dan perjuangan kita untuk menyeimbangkan logika dan emosi, pelajaran dan kesimpulan. Masalah kereta dorong mengingatkan kita bahwa etika tidak selalu memiliki jawaban yang jelas. Tindakan yang dimaksudkan baik sekalipun terkadang dapat menghasilkan konsekuensi yang tak terduga. Akhirnya, tidak selalu ada solusi yang sempurna. Yang penting adalah kita menghadapi kompleksitas ini dan tidak pernah lupa bahwa etika selalu penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, saat Anda menghadapi situasi sulit berikutnya, ingatlah bahwa kadang-kadang membuat keputusan bukan hanya tentang memilih yang benar atau salah, tetapi bagaimana menyeimbangkan logika dan emosi, nilai-nilai yang hasil yang tidak selalu bisa kita kontrol. Konto dunia nyata. Dalam kehidupan nyata, kita sering dihadapkan pada keputusan sulit semacam ini. Misalnya, seorang pekerja di industri yang harus memilih antara terus bekerja di sebuah proyek yang mungkin merusak lingkungan atau menghentikan proyek tersebut dan kehilangan pekerjaannya. Keputusan ini tidak hanya melibatkan hasil langsung, tetapi juga tentang tanggung jawab pribadi dan etika dalam pikiran kita. Paradoks tidur putri. Pilihan, probabilitas, dan hakikat, realitas. Bayangkan Anda terbangun di sebuah dan Anda tidak tahu bagaimana Anda bisa bangun. Seseorang menyambut Anda dan menjelaskan bahwa Anda adalah bagian dari eksperimen. Pada hari Minggu, Anda diminta untuk tidur, dan sebuah koin dilemparkan. Jika koin jatuh dengan sisi gambar pada hari Senin. Namun jika koin jatuh dengan sisi angka, Anda akan terbangun dua kali, yaitu pada hari Senin dan sekali lagi pada hari Selasa. Setelah setiap kali Anda terbangun, memori Anda akan dihapus sehingga Anda tidak tahu apakah ini adalah kali pertama atau kali kedua Anda terbangun. Sekarang pertanyaan adalah berapa probabilitas koin jatuh pada sisi angka? Selamat datang di Paradoks Tidur Putri, sebuah eksperimen pemikiran yang telah menimbulkan perdebatan selama beberapa dekade antara para filsuf, matematikawan, dan siapa saja yang suka berpikir berlebihan tentang skenario-skenario. Di permukaan ini tampak seperti masalah
probabilitas yang sederhana, karena koinnya adil, probabilitas untuk sisi gamba atau sisi angka harus 50-50. Namun, saat kita menggali lebih dalam, ini menjadi teka-teki tentang bukti, waktu dan bagaimana kita menangani informasi dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Pada awalnya, tampaknya jelas bahwa koin itu adil. Jadi peluang sisi gamba harus tetap 50-50 karena koin dilemparkan sebelum Anda tidur. Lalu, bagaimana bisa kebangkitan? Tunggu dulu, ini bukan hanya tentang lemparan koin, tetapi juga tentang bagaimana pengalaman Anda bergantung pada hasil dari lemparan tersebut. Jika koin jatuh pada sisi angka, Anda hanya terbangun sekali. Namun, jika koin jatuh pada sisi gamba, Anda akan terbangun 2 kali. Ini berarti ada lebih banyak kemungkinan terbangun di sisi gamba dibandingkan dengan karena Anda tidak tahu hari apa sekarang. Apakah ketidakseimbangan ini mempengaruhi probabilitas? Tiba-tiba jawabannya tidak lagi jelas. 2 pandangan utama dalam perdebatan ini. Pandangan pertama berargumen bahwa probabilitas sisi gamba tetap 50%. Karena tidak ada yang mengubah keadilan lemparan koin. Dalam pandangan ini, menghapus ingatan dan kebangkitan berulang hanyalah gangguan, dan yang penting adalah lemparan koin awal. Tidak peduli berapa kali Anda terbangun, yang terpenting adalah lemparan koin pertama, dan itu. Pandangan kedua berpendapat bahwa ketika Anda terbangun, Anda memiliki bukti baru yang menunjukkan bahwa Anda berada dalam situasi tertentu. Ada 2 kemungkinan: koin jatuh pada sisi gamba dan Anda terbangun 2 kali, atau sisi angka dan Anda terbangun hanya sekali. Karena Anda memiliki peluang yang sama untuk terbangun dalam setiap situasi, probabilitas sisi angka sesungguhnya adalah 1/3. Dalam pandangan ini, kebangkitan Anda adalah informasi baru yang mengubah peluang. Menginterpretasikan probabilitas paradoks. Theodor Putri. Bukan hanya tentang permainan probabilitas, tetapi juga sebuah eksplorasi tentang bagaimana kita menginterpretasikan bukti dan memperbarui keyakinan kita berdasar. Jika kita menganggap kebangkitan sebagai bukti yang signifikan, kita akan melihat perubahan dalam probabilitas. Namun, jika kita melihatnya sebagai hal yang tidak relevan, probabilitas tetap sama. Debat ini menyentuh bagaimana
Kita berpikir dalam ketidakpastian, dan bagaimana kita yang tidak jangkap, misalnya dalam pengambilan keputusan finansial, apakah Anda harus berinvestasi dalam aset yang lebih berisiko tetapi memiliki potensi keuntungan besar dalam jangka besar yang terbatas? Bagaimana kita mengelola ketidakpastian dalam keputusan besar adalah pelajaran penting yang dapat diambil dari paradoks. Pelajaran yang dapat diambil mengupdate keyakinan dengan informasi baru. Ketika menghadapi situasi yang tidak pasti, kita harus tahu bagaimana memperbarui keyakinan kita ketika informasi baru tersedia. Meskipun informasi manajemen ketidakpastian, paradoks ini menggaharkan kita bagaimana mengelola ketidakpastian dan risiko, hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Maupun kehidupan sehari-hari, menginterpretasikan probabilitas. Tantangannya adalah bagaimana kita menginterpretasikan probabilitas dalam situasi di mana hasilnya tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Haruskah kita hanya mengandalkan probabilitas awal atau harus memperbarui ekspektasi kita berdasarkan informasi baru, mengeksplorasi batasan pemahaman kita? Paradoks tidur putri mengingatkan kita bahwa tidak ada jawaban. Eksplorasi ini mengajak kita untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita menghadapi ketidakpastian. Pada akhirnya, paradoks ini mengundang kita untuk mempertimbangkan cara kita berpikir tentang informasi, keputusan, dan ketidakpastian. Tidak ada jawaban yang pasti, tetapi kita diajak untuk merenung tentang bagaimana kita memperbarui keyakinan kita saat berhadapan dengan informasi yang tidak lengkap. Sebagai contoh, ketika Anda terbangun di situasi ini, apakah Anda tanya apakah ini adalah pertama kalinya Anda terbangun, atau Anda sedang hidup di dunia di mana keputusan dan pilihan yang Anda buat pembalikan waktu, menyelami keajaiban alam semesta. Hidup di sudut alam semesta ini sangat luar biasa, tetapi bagaimana jika waktu dapat dibalik? Bayangkan sebuah dunia di mana waktu bisa bergerak mundur tanpa ada halangan, di mana sebuah jam rusak dapat kembali mengisi tenaga secara otomatis, atau sebuah bangunan yang hancur bisa dibangun kembali satu per satu hingga kembali ke bentuk semula. Mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi dalam hukum fisika, ide ini tidak semenyelene yang tampak. Mari kita mulai dengan cara kita
biasanya berpikir tentang waktu dalam kehidupan sehari-hari, waktu bergerak ke satu arah, menuju masa depan, dan kita menyebutnya sebagai panah waktu. Ini adalah alasan mengapa kita menua, mengapa kenangan terbentuk, dan mengapa sebab selalu tampak datang sebelum akibat. Namun yang aneh adalah hukum dasar fisika sebenarnya tidak mengharuskan waktu mengalir hanya dalam satu arah. Persamaan yang mengatur alam semesta berfungsi sama baiknya apakah waktu bergerak maju atau mundur. Misalnya, jika kita melihat video planet-planet berputar mengelilingi matahari dan memutarnya mundur, pergerakannya tetap mengikuti aturan yang sama. Bahkan dalam dunia mekanika kuantum yang aneh, partikel-partikel tidak memiliki preferensi terhadap arah waktu. Lalu mengapa dalam penggan teguh ke satu arah? Jawabannya terletak pada entropi yang dalam istilah sederhana mengukur tingkat kekacauan atau ketidakteraturan. Pikirkan tentang sebuah ruangan yang rapi yang memiliki entropi rendah dibandingkan dengan sebuah ruangan berantakan yang memiliki entropi tinggi. Hukum kedua termodinamika memberi tahu kita bahwa seiring waktu, telur yang peka tidak akan bisa menyatu kembali. Es mengker menjadi air, bukan sebaliknya. Peningkatan entropi ini menciptakan ilusi bahwa waktu bergerak ke depan. Namun inilah yang membuat pembalikan waktu sangat menarik. Apa yang akan terjadi jika entropi tidak selalu meningkat? Apa yang akan terjadi jika ada area di alam semesta atau momen dalam waktu di mana entropi berkurang? Dalam skenario seperti itu, waktu bisa bergerak mundur. Setidaknya menurut sudut pandang mereka yang mengalaminya. Bayangkan sebuah dunia di mana orang-orang mengingat masa depan, tetapi tidak ingat masa lalu, tempat di mana sebab dan akibat saling bertukar posisi. Ini bukan hanya spekulasi kosong. Para ilmuwan telah mengeksplorasi skenario di mana pembalikan waktu bisa terjadi. Salah satu ide datang dari lubang hitam, di mana hukum fisika rusak. Beberapa teori mengusulkan bahwa kondisi ekstrem di dalamnya bisa menciptakan kantong waktu terbalik. Ide lain terkait dengan alam semesta primitif setelah Big Bang, ketika alam semesta berada dalam keadaan entropi yang sangat rendah. Bisa jadi pada saat itu waktu mengalir dengan cara yang berbeda atau bahkan simetris ke kedua arah. Namun jika pembalikan waktu memungkinkan, mengapa kita tidak melihatnya? Sebenarnya kita mungkin tidak menyadarinya meskipun sedang. Jika seluruh pengalaman waktu Anda dibalik, Anda tidak akan tahu perbedaannya. Aliran waktu yang terbalik akan terasa biasa saja, sama seperti waktu yang bergerak maju bagi kita. Ini menimbulkan pertanyaan yang mengganggu. Apakah persepsi kita
tentang waktu hanya sebuah kecelakaan kosmik. Mungkin di suatu sudut yang jauh dari alam semesta, ada peradaban atau makhluk yang hidup dalam masa depan terbalik mereka, yang sebenarnya adalah masa lalu kita. Jika kita bertemu dengan mereka, apakah komunikasi pembalikan waktu menantang kita untuk memikirkan kembali asumsi dasar kita tentang realitas? Waktu tampaknya seperti sebuah parad yang terus bergerak, tak tergoyahkan, tetapi alam semesta bisa jauh lebih aneh daripada yang kita bayangkan. Ini mengundang kita untuk mempertanyakan bukan hanya sifat waktu, tetapi juga posisi kita di dalamnya. Ketika kita menyelami, lebih jelas, waktu tidak sederhana yang kita kira. Apakah itu bergerak, maju, mundur, atau bahkan tenggang? Cara yang belum kita pahami, waktu tetap menjadi salah satu misteri terdalam dari alam semesta. Pelajaran utama, waktu tidak harus bergerak hanya ke depan. Hukum fisika tidak mengharuskan waktu mengalir dalam satu arah tertentu. Entropi menjelaskan persepsi kita tentang waktu. Seiring entropi meningkat, kita merasa waktu bergerak ke depan, meskipun itu mungkin tidak selalu demikian. Pembalikan waktu bisa saja memungkinkan. Dari lubang hitam hingga alam semesta primitif, ada teori yang menunjukkan waktu bisa mengalir dalam dua arah. Persepsi kita tentang waktu mungkin hanya kecelakaan kosmik. Jika waktu terbalik, kita mungkin tidak menyadari perbedaannya, yang memunculkan pertanyaan menarik tentang pengalaman temporal kita. Keledai buridan. Bayangkan seekor keledai berdiri di tengah padang rumput. Di sebelah kiri ada tumpukan jerami yang segar, dan di sebelah kanan ada tumpukan jerami yang sama persis. Keduanya segar, enak, dan mudah dijangkau. Keledai itu lapar, tetapi tidak bisa memutuskan tumpukan mana yang harus dimakan, dan ia tetap berdiri terhenti karena kebingungan. Sampai akhirnya mati kelaparan. Inilah keledai buridan. Sebuah paradoks filosofis yang dinamakan menurut filsuf Prancis abad pertengahan, Jean Buridan, meskipun dia tidak menciptakan Herirasi yang sederhana namun tidak masuk akal ini dirancang untuk mengeksplorasi pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang terjadi ketika kita dihadapkan pada dua pilihan yang sepenuhnya setara? Apakah logika selalu membimbing tindakan kita? Atau ada hal lain yang terjadi di balik permukaan? Analisis paradoks keledai buridan. Tentu saja tidak ada keledai yang benar-benar mati kelaparan hanya karena tidak bisa membuat pilihan. Tetapi masalah dasar bukanlah tentang keledai atau jerami, melainkan tentang bagaimana keputusan secara rasional dan bagaimana kita menangani ketidakpastian dalam hidup. Inti dari paradoks ini adalah bahwa makhluk yang sepenuhnya rasional ketika dihadapkan dengan dua pilihan yang setara
Tidak akan bisa. Akal sehat membutuhkan alasan untuk bertindak, tetapi dalam hal ini tidak ada alasan yang jelas untuk lebih memilih satu tumpukan jerami dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, makhluk rasional, apakah itu keledai, manusia, atau bahkan komputer, tidak akan melakukan apa-apa. Dan ketika tidak melakukan apa-apa, ia tidak bisa bertahan hidup. Ini menuruti paradoks dalam inti dari rasionalitas. Meskipun kita suka menganggap diri kita sebagai makhluk rasional, kehidupan nyata seringkali memaksa kita untuk membuat keputusan tanpa alasan yang jelas. Keputusan dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, kita seringkali dihadapkan pada keputusan yang tidak memiliki pilihan yang jelas. Misalnya, Anda mungkin harus memilih antara dua pekerjaan atau memilih. Kadang-kadang tidak ada pilihan yang lebih baik yang jelas. Sama seperti keledai buridan. Namun tidak seperti keledai, kita tetap membuat keputusan. Manusia memiliki keuntungan dibandingkan dengan keledai karena ketika logika menemui jalan buntu, insting dan emosi kita akan masuk campur. Mungkin kita memilih tumpukan jerami di sebelah kiri hanya karena itu sedikit lebih dekat. Atau mungkin kita hanya lebih suka penampilannya. Keputusan. Yang tampak sewenang. Ini mungkin tidak masuk akal, tetapi mereka membuat inangka meningkatkan ini. Paradoks keledai buridan bukan hanya teka-teki aneh, tetapi juga merupakan cara untuk melihat masalah yang lebih besar. Pikirkan tentang kebingungan dalam membuat keputusan di dunia modern. Dengan begitu banyak pilihan untuk segala hal, karya, hubungan, bahkan apa yang akan ditonton. Di TV, orang sering kali merasa terjebak dan kewalahan dengan ketakutan akan membuat pilihan yang salah. Paradoks ini mengingatkan kita bahwa tidak bertindak seringkali adalah pilihan yang paling buruk dalam situasi dilematis. Paradoks ini juga muncul dalam bidang ekonomi dan kecerdasan buatan. Para ekonom memperdebatkan bagaimana agen rasional membuat keputusan ketika hasilnya sepenuhnya seimbang. Sementara para peneliti bergumul dengan cara memprogram sistem untuk membuat keputusan ketika data tidak. Pelajaran dan kesimpulan. Kunci untuk menyelesaikan masalah ini adalah menerima bahwa kesempurnaan jarang tercapai. Kehidupan nyata adalah kacau, dan pilihan jarang benar-benar setara, bahkan jika mereka
tampak serupa. Perbedaan kesel, bias tersembunyi, emosi, insting, atau peluang akak bisa mengubah keseimbangan. Alih-alih mengejar rasionalitas yang sempurna, kita harus konto dalam kehidupan nyata. Misalnya, dalam dunia pekerjaan, Anda mungkin harus memilih antara dua tawaran pekerjaan yang tampaknya hampir setara. Anda mungkin tidak tahu pilihan mana yang lebih baik, tetapi Anda akhirnya memilih berdasarkan faktor kecil yang tidak terlalu rasional, seperti jarak kantor atau budaya perusahaan yang lebih nyaman untuk Anda. Meskipun ini mungkin tampak tidak rasional, keputusan ini membantu Anda melanjutkan hidup terhenti di tempat. Kesimpulan cerita tentang keledai. Buridan mungkin terdengar konyol, tetapi ini mengingatkan kita bahwa keraguan bisa menjadi jebakan dan bahwa bertindak, bahkan jika tidak sempurna, seringkali lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Dalam hidup, kita tidak selalu akan memiliki jawaban yang sempurna, tetapi yang penting adalah untuk terus melangkah maju, menerima ketidaksempurnaan kita, dan membuat keputusan meskipun kita tidak selalu memiliki alasan yang jelas. Melakukannya, Papan Karnets, bayangkan Anda sedang terombang ambing di tengah lautan, berpegang pada harapan hidup, dan dari kejauhan Anda melihat sebuah papan terapung. Itu adalah kesempatan langka untuk bertahan hidup, namun ada jebakan, ada orang lain yang memegangnya. Papan itu tidak cukup besar untuk menampung dua orang. Jika Anda mengambilnya, orang tersebut akan tenggelam. Jika mereka yang memegangnya, Anda yang akan tenggelam. Apa yang akan Anda lakukan? Inilah Papan Karnets, sebuah eksperimen pemikiran kuno yang membawa kita ke dalam era gelap mengenai etika, pertahanan diri, dan keadilan. Eksperimen ini mengajukan pertanyaan yang sederhana namun menghantui. Dalam situasi bertahan hidup, apakah bertahan hidup itu bisa dibenarkan tanpa mempedulikan harga yang harus dibayar? Analisis eksperimen Papan Karnets. Di satu sisi, naluri bertahan hidup adalah naluri dasar yang melekat pada manusia, terutama dalam situasi yang sangat berbahaya. Dalam momen-momen tersebut, akal sehat seringkali mundur, digantikan oleh naluri primitif untuk bertahan hidup. Menarik papan bukanlah kegagalan moral yang dihitung, melainkan sebuah tindakan putus asa dari seseorang yang berjuang. Namun, dengan mengambil papan itu, Anda telah membuat pilihan bahwa hidup Anda lebih berharga daripada hidup orang lain. Ini menimbulkan pertanyaan etis yang sulit.
Apakah hidup seseorang lebih bernilai? Siapa yang berhak memutuskan apakah bertahan hidup membenarkan segala tindakan? Apakah ini membuat etika menjadi tidak berarti dalam momen-momen krisis? Memperluas eksperimen papan Carneades. Namun, papan Carneades tidak hanya berkaitan dengan dua orang dalam situasi putus asa. Ini adalah metafora untuk banyak dilema etis yang kita hadapi di dunia ini. Bayangkan sebuah perusahaan yang membuang limbah berbahaya untuk menghemat biaya, meskipun tahu bahwa ini akan merugikan orang lain. Atau sebuah negara yang menginvasi negara lain untuk melindungi sumber daya bagi warganya. Dalam setiap kasus, ada orang yang memegang papan dan ada yang ditinggalkan untuk tenggelam, walaupun situasinya berbeda. Ketegangan etisnya sama. Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Pelajaran dan kesimpulan. Papan Carneades tidak memberikan jawaban yang mudah. Sebaliknya, eksperimen ini memaksa kita untuk menghadapi kompleksitas etika dan keadilan. Ini mengingatkan kita bahwa naluri bertahan hidup sangat kuat, tetapi kemampuan kita untuk menunjukkan empati dan keadilan juga demikian. Pelajaran terbesar mungkin adalah bahwa etika bukan hanya tentang tindakan individu, tetapi juga tentang sistem dan struktur yang kita bangun. Jika kita membangun masyarakat di mana orang terpaksa membuat keputusan seperti yang ada di papan Carneades, maka pertanyaan sesungguhnya bukanlah apa yang akan, tetapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa tidak ada orang yang harus memilih antara hidup mereka dan hidup orang lain. Papan Carneades bukan hanya eksperimen pemikiran, tetapi juga sermon yang memantulkan pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Pilihan-pilihan ini tidak hanya mengungkap siapa kita, tetapi juga siapa yang kita inginkan untuk menjadi. Ini menantang kita untuk menavigasi laut etika yang penuh gelombang, mengingatkan kita bahwa etika sejati dibangun melalui tindak kita dan struktur yang kita ciptakan. Contoh dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, kita sering dihadapkan pada dilema yang mirip dengan papan Carneades. Misalnya, sebuah perusahaan yang memilih untuk mengurangi biaya dengan cara misalnya mereka tahu bahwa ini akan membahayakan kesehatan masyarakat, tetapi mereka memilih untuk melakukan itu demi keuntungan finansial. Keputusan ini memiliki dampak pada orang lain, sama seperti memilih siapa yang harus tenggelam dan siapa yang bertahan hidup.
dalam eksperimen karniat. Pilihan yang kita buat setiap hari, baik itu dalam pekerjaan, politik, atau kehidupan pribadi, seringkali mencerminkan nilai kita tentang apa yang benar dan adil.